Aku Meg dan aku ini cuma cewek kuliahan berumur 21 tahun yang biasa saja. Ya, paling tidak menurutku begitu. Ceritaku ini mulanya cukup normal. Aku naksir banget sama cowok yang ada di kelas senior. Panggilannya Ian dan dia itu lucu, manis, dan sangat menarik. Aku sudah memperhatikan dia sejak tahun pertamaku di sini. Tapi baru akhir-akhir ini, kurasa dia juga memperhatikanku. Kehidupan kuliah berarti kami selalu berpapasan di kampus, kedai kopi, lorong, perpustakaan, dan di pesta rumah. Jadi, paling nggak dia tahu namaku. Jadi, ini bukan jenis naksir yang menyedihkan yang mana mereka bahkan nggak tahu kamu ada. Sekarang, kapanpun dia lihat aku, kami tersenyum dan saling menyapa hai. Dan matanya selalu menatapku lamat sepersekian detik lebih lama. Aku sungguh mengira kalau tatapannya lekat itu berarti dia juga menyukaiku. Dan aku punya peluang bersamanya. Aku dulu ikut tim pemandu sorak waktu SMA. Tapi mulanya aku nggak yakin untuk gabung di tim kampus, mengingat beban tugasku yang sangat padat. Tapi Ian itu penggemar berat olahraga dan dia tergabung di tim sepak bola. Jadi aku bergabung ke tim pemandu sorak supaya punya alasan untuk dekat dengannya. Karena jadwal latihan pemandu sorak bersamaan dengan tim sepak bola. Rencanaku berhasil dan kami jadi lebih sering ngobrol. Iya, oke, cuma ngobrol ringan saja. Misalnya, hey, gimana tadi latihannya? Dan cuacanya bagus buat latihan? Iya, memang bisa jadi itu bukan obrolan terhebat, tapi itu permulaan. Lagian, ngobrol setelah latihan sambil keringatan bikin aku nggak bisa genit. Karena susah untuk tetap tampil imut kalau rambutku pada nempel di kening. Berbicara dengannya, membuatku nggak bisa tidur malam itu. Untuk rayakan peringkat musim mereka, tim sepak bola merencanakan sebuah pesta. Tentu saja mereka ngundang para pemandu sorak, tapi sebagai anak baru, aku gugup untuk ikutan karena aku nggak terlalu kenal siapapun. Setelah latihan, aku berjalan pulang saat ada suara yang gak asing berteriak di belakangku. Tunggu! Aku berbalik dan melihat Ian ada di sana. Meskipun sangat senang, aku nggak bisa menghilangkan perasaan kalau aku sedang diawasi. Aku nengok ke kanan sedikit dan lihat seorang wanita di dalam mobil hitam mewah sedang menatapku. Tapi saat aku melihatnya, dia menutup jendela mobil dan berpaling. Itu agak aneh. Tapi aku nggak peduli karena gebetanku ini sedang berdiri tepat di hadapanku. Kamu bakal datang ke pesta kan? Ajak temanmu juga ya, makin rame makin asik. Ian tersenyum padaku. Aku berdiri di sana linglung, tapi aku berhasil mengangguk dan berkata, ya, tentu. Dia segera berjalan pergi, tapi nggak lupa berbalik lalu berkata padaku, sampai ketemu malam ini. Kakiku lemas rasanya dan aku harus bersandar ke dinding terdekat untuk menyeimbangkan diri. Apa ini nyata? Kucubit diriku, ini sungguh nyata adanya. Ian sebenarnya baru saja mengajakku kencan, kan? Lalu aku melihat sesuatu. Ian masuk ke sisi penumpang dari mobil hitam tadi dengan wanita yang menatap aneh itu. Ini janggal. Maksudku, dia ini siapa? Mungkin dia itu tantenya atau siapalah dan dia cuma menatapku dengan aneh. Apa karena Ian cerita padanya semua tentangku? Kegembiraan mengesampingkan perasaanku yang gak nyaman. Aku bergegas pulang supaya bisa menyiapkan pakaianku. Di perjalanan pulang, aku menelpon sahabatku Liv. Ian menyuruhku bawa teman, lalu siapa lagi yang akan kuajak? Liv itu sahabatku. Kami ini gak terpisahkan. Dia sering duduk di lapangan menungguku selesai latihan pemandu sorak, dan tersenyum ke arahku saat dia melihat Ian ngobrol denganku. Aku menyuruh Lip datang menjemputku. Aku nggak mau nyetir karena kupikir toh nantinya juga akan pergi dengan Ian, dan kalau memang begitu Lip bisa pulang sendiri. Kami tiba di pesta rumah itu. Semua orang bersenang-senang. Liv dengan cepat membaur di lantai dansa. Ku coba ikut menikmatinya, tapi aku nggak tahan untuk melihat-lihat sekeliling. Mencari Ian. Satu-satunya alasan kenapa aku ada di sana. Saat aku mengamati, aku juga ketemu cowok yang sangat imut. Dia terus menatapku. Seimut apapun dia, pandanganku tetap tertuju pada Ian. Setelah sekitar 10 kali mengitari rumah yang penuh sesak itu, akhirnya kutemukan Ian. Dia berjalan dengan gelas merah di tangannya dengan santai menepuk-nepuk semua orang. Seolah ada lingkaran cahaya di sekitarnya, dia sangat seksi. Dia berjalan ke arahku dan bersikap sangat ramah. Lalu, Liv muncul di sampingku dan memberiku pelukan. Ian banyak bertanya kepada Liv yang menurutku itu baik sekali. Dia sedang berusaha dekat dengan temanku, yang membuatnya terlihat sangat perhatian dan sopan. Setelah tahu Ian ada di sekitarku, akhirnya aku bisa santai dan sedikit menikmati pesta. Lalu aku kembali ke halaman belakang untuk mengambil bir untukku dan Liv. Aku masuk ke dalam membawa bir. Liv sudah pindah, jadi aku masuk mencarinya. Itulah saat aku menemukannya sedang mencium seseorang di dekat tangga. Awalnya aku ikut merasa bersemangat untuknya. Sahabatku sedang mencium cowok imut. Tapi kemudian aku sadar cowok yang diciumnya memakai jeans light wash yang sama seperti Ian dan model rambut yang persis sama. Tunggu sebentar,
Itu memang Ian. Sahabat terbaikku di seluruh dunia sedang mencium cowok yang kusukai. Aku sangat dongkol sampai menjatuhkan bir tadi dan berlari keluar sambil menangis. Aku duduk di tepi jalan dengan perasaan hancur. Teganya Liv melakukan ini padaku. Aku mendongak dengan mata berkaca-kaca dan melihat jauh di jalan sana ada mobil mewah hitam sedang terparkir. Itu aneh sekali. Bukankah itu kendaraan yang sama seperti waktu itu? Aku pergi ke pesta tim sepak bola itu karena yakin akhirnya aku bakal jadian sama gebetanku Ian. Hanya saja aku menemukan Ian ciuman sama sahabatku Liv. Sekarang aku duduk di luar di pinggir jalan merasa putus asa. Ya ampun, malam ini sial sekali. Kutatap kendaraan hitam itu. Kenapa membuntutiku? Mungkin aku perlu ke sana dan memeriksanya? Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku. Kaget, aku berbalik dan melihat. Ternyata itu Ian. Terima kasih banyak ya Meg sudah nyomblangin aku sama Liv. Jangan khawatir, pasti akan kubalas. Gimana kalau makan siang hari Minggu? Kutraktir deh. Dia mengedip, kemudian berlalu pergi. Aku duduk di sana, melongo. Dia beneran serius? Dia bahkan gak memperhatikanku lagi nangis. Dasar brengsek. Aku rasanya mau murka. Aku makin terisak, aku merasa sangat ditolak. Jadi, apa ini berarti dia gak suka padaku, tapi suka sama Liv? Apa dia pernah suka sama aku? Apa yang salah denganku? Parahnya lagi, Liv itu tahu kalau aku sangat suka Ian. Tapi dia tetap menciumnya. Aku merasa sangat dikhianati. Aku kehilangan gebetanku dan juga sahabatku di malam yang sama. Pesta ini mengerikan. Tiba-tiba, aku ingat kendaraan hitam itu. Jadi kulihat ke arah mobil tadi berada. Hanya saja, sudah nggak ada di sana lagi. Aku mengangkat bahu, aku punya masalah yang lebih besar untuk diurusi sekarang ini daripada orang aneh di dalam mobil mewah itu. Air mataku nggak bisa berhenti. Mataku bak air terjun. Kuseka mataku dengan punggung lenganku, tapi ini nggak banyak membantu. Ada yang duduk di sampingku, seorang laki-laki. Hei, ada masalah apa? Dia bertanya. Lewat mataku yang buram, aku menyadari itu adalah cowok imut yang terus memperhatikanku di awal pesta tadi. Aku terlalu sedih untuk menjawabnya, jadi aku cuma duduk di sana menangis sambil gemetaran. Gak terlihat bagus. Dia melepas jaketnya dan meletakkannya menutupi pundakku. Aku gak bisa biarin kamu mati kedinginan dalam sepengetahuanku. Dia tersenyum. Senyumnya sangat membius, dan bahkan dalam tangisku, aku ikut tersenyum juga. Apapun itu, kamu gak seharusnya membiarkannya merusak malammu. Kamu kan sudah di sini, jadi harusnya kamu senang-senang. Cowok ini benar juga. Liv dan Ian pastinya sedang bergembira. Lalu, kenapa jadi aku yang duduk di sini merana? Aku gak butuh Ian atau Liv. Jadi silahkan mereka saling menyambut. Kini aku berada di pesta payah ini dan aku gak bawa mobil, jadi aku terjebak di sini. Jadi sekalian aja aku manfaatkan sebaik mungkin. Ayo kita ambil minum. Gumamku. Kuseka air mataku lalu cowok ini membantuku berdiri lalu kami masuk ke dalam. Beruntungnya aku, dia ganteng sekali. Namanya Nick dan dia ini teman salah seorang anak yang ada di tim sepak bola. Kuhabiskan sepanjang pesta bersama Nick. Kami berdansa dan melakukan permainan-permainan pesta. Ternyata aku ini payah bermain bir pong. Akhirnya aku jadi mabuk akibat semua bir yang harus kutenggak. Aku merasa lelah dan ingin pulang. Tapi bagaimana mungkin aku duduk di mobil yang sama dengan Liv si pengkhianat? Pastinya bakal jadi perjalanan berkendara pulang tercanggung yang pernah ada. Aku nggak bisa lakukan itu. Lalu Nick menawariku tumpangan untuk pulang. Aku bersikap malu-malu, padahal mau. Maksudku, siapa sih yang bakal nolak dia? Lagi pula, dia menghiburku malam ini. Kuberitahukan padanya alamatku. Lalu sedikit tertidur di kursi belakang. Lalu bangun tepat di waktu untuk menyuruhnya belok kiri di persimpangan berikutnya. Lalu itulah rumahku. Tapi yang membuatku ngeri, dia mengebut dan melaju melewatinya. Kebingungan, ku bilang padanya kalau kita harus putar balik, tapi dia cuma cuek dan nyengir. Aku panik. Lalu aku membentaknya, "Kamu ini ngapain?" Tiba-tiba dia menjawab telepon. Aku mendengar suara wanita di seberang sana. Aku tetap diam supaya bisa mendengar, tapi aku gak tahu dia berkata apa. Dia menjawab, "Ya, sudah kudapatkan dia di sini, kami dalam perjalanan." Apa aku ini sungguhan diculik? Aku harus cari cara untuk kabur. Aku berpikir nelpon adikku minta jemput, lalu lompat keluar mobil di lampu merah. Aku menelpon dan membisikinya situasi yang ada dan menyuruhnya datang mencariku di pom bensin yang akan kami lewati. Aku belum menutup teleponnya. Ku bilang pada Nick, "Aku sudah beritahu adikku, jika kamu gak melepaskanku sekarang, dia akan telepon polisi." Dia memang tampak terkejut, sepertinya rencanaku sedikit berhasil, tapi gak cukup membuatnya menghentikan mobil. Aku harus beralih ke rencana B.
lompat keluar mobil. Dari sini sampai ke pom bensin akan ada 3 lampu merah, dan aku harus memberanikan diri untuk melompat. Jika enggak, kami akan masuk jalan tol dan enggak akan ada jalan untuk kembali. Yang pertama adalah lampu hijau. Yang kedua, tanganku sudah pada pegangan pintu mobil tapi terlalu takut untuk membukanya. Yang ketiga, aku harus melakukan ini sekarang atau enggak sama sekali. Saat kami mendekati lampu lalu lintas, aku menutup mata dan hendak melakukannya. Lalu tiba-tiba dia belok. Aku panik. Dia menghentikan mobil dan menyuruhku keluar. Karena bingung, aku jadi terpaku. Lalu HP-nya bunyi lagi. Kulihat foto penelpon itu. Ternyata seorang wanita. Kelihatannya nggak asing. Saat HP-nya berdering, dia berteriak padaku lagi agar keluar. Saat membuka pintu dengan cepat lalu terjatuh ke tanah, dia segera berlalu pergi. Aku menangis terseduh pada adikku lewat telepon dan dengan rasa takut aku berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dengan tanganku yang gemeteran, aku berhasil membagikan lokasiku dengannya. Lalu aku berjalan, berusaha menemukan tempat terang untuk menunggunya. Aku benar-benar dalam kondisi panik hingga akhirnya aku sampai rumah. Saat sudah sedikit tenang, aku mulai mencerna semuanya dan bertanya-tanya kenapa dia melakukan ini padaku. Lalu, aku ingat kalau penelpon itu adalah wanita dalam mobil mewah yang kulihat sore itu. Kalau begitu, artinya semua ini berhubungan dengan Ian. Apakah ini karena dia menduga aku adalah pacar Ian atau apalah? Tapi saat dia sadar aku ini bukan pacarnya, dia menyuruhku dibebaskan. Jika Ian berkaitan dengan hal ini, maka artinya Liv bisa jadi sedang dalam bahaya. Apakah sebaiknya aku peringatkan dia ataukah ini sekarang jadi masalah si pengkhianat bukan masalahku? Aku marah dengannya, tapi aku nggak mau ada hal buruk yang terjadi padanya. Aku nggak tahu semua ini tentang apa. Apa yang harus kulakukan sekarang?